Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada salam, maka jawablah dengan baik atau lebih baik lagi dibanding salamnya. Kalau saya assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah, tambahi dikit. Kalau saya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita mengucap alhamdulillah, segala puji untuk Allah Rabb semesta alam atas segala karunia dan limpahan nikmatnya. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian malam ini melanjutkan masih kitab Madarijus Salikin tentang tafsir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memasuki pembahasan faslun, pasal manfaatul ibadati wa hikmatuha wa maksuduha wa inqisamun nasi fi dzalika li arba'ati asnafin. Tentang manfaat ibadah. Sebenarnya Allah perintah kita ibadah itu untuk apa? Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Nah, itu tema malam ini. Artinya agar nanti setelah ini kita pulang itu ngerti, oh berarti ada tujuannya. Enggak asal ibadah, Pak. Sebelum masuk materi ini, hari ini tanggal 19 Februari itu pas 7 tahunnya anak ketiga saya. Pas 7 tahun pas. Nah, pas 7 tahun. Tadi siang tak bilang, Mbak Kamila, tahu enggak hari ini hari apa? Hari Senin. Tanggal 19 Februari. Berarti hari ini Mbak Kamila sudah usia 7 tahun. Pas 7 tahun. Terus mau jajan enggak? Mau dong. Jajan apa? Mau pokoknya ke warung. Nah, silakan jajan, tak kasih uang 30.000. Wow, banyak sekali. Nah, wis pokok jajan dulu. Jajan dia, tak antar minimarket, jajan 30.000. Seneng, Mbak. Lah, sudah seneng kan? Sudah seneng. Rasul bersabda, kata Rasul begini, muru auladakum bisolati wa hum abna'a sab'as sinin. Perintah anakmu sholat di usia dia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah kalau 10 tahun belum juga mau sholat. Nah, berarti mulai hari ini, besok pagi, berarti sudah harus bangun subuh. Siap? Siap. Nah, gitu. Kenapa harus sholat, Dek? Tak terangin deh, karena A, B, C, D. Nah, inilah seringkali kita sebagai orang tua itu hanya
diwajibkan begitu. Nah, ketidaktahuan tujuan dari sebuah ibadah itulah yang seringkali membuat kita malas dalam beribadah, bahkan nanti malah salah dalam beribadah. Ya kan, yang penting kelakon, begitu ya. Yang penting wis kewajiban tertunaikan. Yo asal aja Pak, asal tertunaikan asal kan. Yo mungkin saking maere lah kira-kira. Jadi pakai ekspres ngebut ya, karena nggak bisa menikmati ya. Makanya kenapa Allah itu memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Pak, kalau diperintah itu nggak cuma selesai, tapi fa'atammahun wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibrahim setiap menguji Allah setiap menguji Nabi Ibrahim itu diujinya dengan berat, dan Ibrahim selalu fa'atammahun, sempurna sebaik mungkin, sebaik mungkin. Banyak ya contohnya Nabi Ibrahim sebaik mungkin melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah perintah untuk meninggalkan anak istrinya Hajar dan Ismail di Mekah, yang hari itu nggak ada manusia, nggak ada pohon, gersang, bahkan Ka'bah pun belum ada hari itu, baru puing-puing pondasi saja karena hancur. Ya. Itu hari itu, bayangin Pak ya, ini contoh bagaimana totalitas Nabi Ibrahim dalam beribadah. Nanti kita bahas. Nanti karena ada 4 bagian manusia, ada 4 jenis manusia dalam memahami ibadah. Nah yang keempat yang paling sempurna apa? Yaitu jenis kelompok manusia, yaitu Al-Muhammadiyatul Ibrahimiyah, yaitu manusia yang ikuti Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, sempurna dalam pelaksanaannya. Kenapa Nabi Ibrahim? Hanya 2 nabi di Quran yang Allah perintah untuk diikuti. Pertama Nabi Muhammad, uswatun hasanah fi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga ada. 2 nabi. Contoh tadi, contoh kisah Nabi Ibrahim bagaimana beliau menyempurnakan setiap perintah dengan sebaik mungkin. Contoh, ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, awal mula tidak ada masalah Pak. Tapi ketika Hajar mulai hamil, Ibrahim mulai cinta kepada Hajar. Cintanya makin tinggi. Apalagi punya anak laki-laki Ismail namanya. Oh makin cinta, makin sayang. Disitulah Sarah merasa cemburu. Sehingga Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Hajar dan putranya ke Mekah. Jauh perjalanan Palestina, meletakkan Hajar dan putranya yang dicintainya yang masih bayi hari itu ditinggal begitu saja. Ya, pas ditinggal itu lihat di sini Nabi Ibrahim tinggal nggak nengok ke belakang Pak, nggak nengok belakang, maju terus. Secara batin seorang ayah itu gimana sih harusnya? Sedih nggak sih? Ninggal ke anak dan istri di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada pohon, dan rentan dimakan hewan binatang buas. Itu gimana Pak jenengan Mbak? Apalagi baru punya anak kecil, bayi yang bertahun-tahun ditunggu-tunggu, dan ternyata harus ditinggalkan di situ. Sebagai bapak ayah yang nggak mungkin tega Pak. Apalagi udah kasih bekal hanya segeriba air, sekantong air dan sekantong kurma. Ditinggal tuh sekian tahun, bayangin itu. Kalau sekarang tinggal ada ATM, kris, gampang Pak ini. Nah, dulu gimana? Nabi Ibrahim berbalik menuju ke Palestina dan tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Disinilah yang menjadi akhirnya sebuah syariat. Kalau haji setelah tawaf wada, tidak boleh lihat ke belakang nengok. Itu Ibrahim begitu.
Total, kenapa? Nah, beliau lihat ke belakang nggak akan tega, Pak. Mesti balik lagi nanti. Makanya dulu pas saya ngantar anak ke pondok itu, kata ustadznya, Bapak Ibu nanti setelah nganter sudah pelukan, tah ciuman, terus balik, nggak usah nengok ke belakang. Hatinya perih rasanya Pak, sedih betul, tapi enggak, saya nggak mau jawab untuk Allah, karena saya ingin melaksanakan perintah Allah dengan sesempurna mungkin tanpa tangisan, karena kalau saya nangis nanti seakan saya terpaksa ini loh. Bagaimana menahan tangisan itu Pak? Dengan cara nggak mau lihat. Kau lihat mesti nangis lah Ibrahim. Lanjut terus, ternyata Hajar masih mengejar. Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Makin sedih hati Ibrahim, pingin nangis, jangan nangis. Yang ketiga, wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan ini semua? Baru Ibrahim berhenti, tapi nggak nengok ke belakang, mengatakan iya. Ya sudah, Hajar balik mengatakan idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Jika Allah lah yang perintah, dia akan tanggung jawab semuanya. Hajar balik menemui putranya Ismail, Ibrahim ke arah Palestina dengan berat hati Pak. Lihat bagaimana beliau dalam ibadah itu menyempurnakan sesempurna mungkin, bahkan nggak mau nangis, nggak mau nampak terpaksa. Ya, coba bayangin kalau jenengan punya anak, disuruh ke warung, Dek, beliin Umi bawang putih ya. Oke, siap. Gimana rasanya Pak? Seneng nggak? Sempringah. Begitu Pak. Itulah yang Allah harapkan dari kita. Bagaimana kalau ngedumel? Beliin bawang putih, ngedumel, lambat, kemana-mana dulu. Gimana dengan kesal? Nah, itulah bagaimana ada orang seperti Nabi Ibrahim yang dalam melaksanakan perintah Allah itu sempurna. Kenapa sempurna? Karena beliau tahu apa tujuan perintah Allah itu, ngerti setiap ada perintah ada hikmahnya. Nah kalau kita, karena kita nggak ngerti apa tujuannya, ya wis akhirnya berat. Tadi loh sholat, ya, subuh imamnya agak panjang bacaannya Al-Waqiah, orang ngajar, nang ati nang ati ngono, aduh, nggak bisa menikmati. Lah ini kenapa? Karena belum bisa memahami ada apa tujuan Allah setiap merintah itu. Kalau kita tahu setiap tujuan, mesti kita akan senang ketika melakukannya. Nah, dalam hal ini ada 4 tipe manusia dalam hal melaksanakan ibadah. Dia ibadah, tapi tidak semua sama. Golongan pertama, as-sinful awwalu adalah nufatul hukmi wa ta'lili. Orang-orang yang menolak hikmah dan tidak mau ngerti tujuan ibadah. Mereka itu tipe orang yang tidak, yang mengatakan ibadah itu tidak usah banyak tanya. Ini kelompok pertama. Kira-kira ini benar nggak? Ya ada benar juga Pak ya. Yang penting perintah laksanakan, samina wa ta'na. Ini ada benarnya tapi kurang sempurna. Maka mereka itu beranggapan bahwa Allah itu memerintah atau melarang tanpa tujuan, tanpa hikmah. Bahasanya wakarabkulah yaf'alu ma yasha, Allah bertindak dengan keinginan sendiri. Nek bahasa kitanya itu, kita nyuruh orang itu nggak ada tujuannya. Nyuruh orang mung karena lambene gatel tok ngono Pak. Paham nggih? Sementing ngongkon ngono wae. Ada begitu enggak?
Ada orang kaya, duitnya banyak, dia bingung tuh apa duitnya, Mas. Akhirnya dia ngadu domba orang kon gelut, bayari ngono, Pak. Ada begitu, ada dulu, Pak. Saya punya teman begitu. Si A, si B, dua preman kon gelut tak bayar kabeh. Itu kan gak ada tujuannya itu, Pak. Ada begitu nggak orang? Ada. Nggak semua kita itu dalam hidup ada tujuannya, Pak. Ada di antara kita itu kalau hidup hanya rutinitas, betul. Wae tangi yo tangi, turu yo turu, mangkat kerja yo mangkat, nggak ada tujuannya, gelundung aja, Pak. Ya, tanpa tujuan. Ini tanpa mindful, tanpa fokus, tanpa khusyuk. Ini asal kelakon akhirnya. Kenapa? Tanpa tujuan. Yang kedua, mereka itu ibadah dilakukan hanya karena perintah, bukan sebab kebahagiaan. Padahal yang namanya ibadah itu kebutuhan kita. Tanpa ibadah, kita nggak akan bahagia. Ini yang membuat jenengan bisa senyum, bisa meringis itu apa? Ibadah, Pak. Di sini ada yang punya masalah nggak? Oke. Terus ketoro. Rai-rai bermasalah nah kayak masalah. Tapi kenapa kok kita masalahnya banyak tapi kok bisa santai, bisa senyum, bisa waras? Kenapa si A si B yang edan keliling turut jalan itu? Kenapa dia gila? Satu, Syekh Ait Al-Qarni dalam kitab Latahzan mengatakan laula sholat, jikalau bukan karena sholat aku sudah gila. Artinya yang membuat kita bisa sekarang nggak gila itu apa? Sholat, Pak. Segala beban beratnya hidup ini dengan wudhu adem hati, dengan sujud tenang pikiran. Makanya wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kecuali khusyuk termasuk kalau bisa menikmati ringan sholat itu. Nah ini orang-orang tipe pertama ini nggak ngerti. Mereka itu ngira yang namanya perintah ibadah ya wis perintah tok. Allah nggak punya harapan apa-apa. Padahal di balik setiap ibadah pasti ada sebuah hikmah yang besar. Tadi di antara yang sholat agar kita bisa bahagia, selamat. Maka bagi mereka tidak ada hubungan sebab akibat baik dalam syariat maupun alam. Artinya bagi mereka itu ya tidak ada ini, kita ibadah itu kan sebab, Pak. Ya, apa akibatnya? Bahagia. Kita ibadah sebab, apa akibatnya? Surga, begitu. Ada sebab akibat. Mereka ini pemahaman Jabariyah seperti ini itu terbantah. Apa bantahannya? Satu, Allah sampaikan dalam surah Shad 27, wa ma khalaqnas sama awal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya sia-sia. Kalau kita hafal surah Ali Imran ya, gimana? Yang 10 terakhir yang dibaca bangun tidur, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Engkau tidak menciptakan semua ini itu sia-sia, batila. Artinya ayat ini menegaskan bahwa Allah ketika menciptakan sesuatu ada tujuan.
Kalau alam aja, alam bumi, alam ini pun diciptakan pasti ada tujuan. Mana mungkin Allah merintah tanpa tujuan? Nah, terbantah. Kalau Allah memerintah tanpa tujuan, tandanya Allah nggak pinter dong, begitu. Karena orang yang pinter ketika perintah masih ada tujuan. Maka disinilah terbantah pendapat mereka. Kedua, ada selanjutnya ada hadis, arihna biha Bilal, ya Bilal. Rasulullah itu kalau sholat ada tujuannya. Apa diantaranya? Rasul kalau ada masalah nih, beban hidup yang berat, kata Rasul, wahai Bilal, arihna biha bis sholat. Wahai Bilal, tenangkan aku dengan sholat. Artinya Rasul sholat sebagai penenang diri. Ada tujuannya. Itu dibangun adalah kami wa masalihil ibad. Syariat itu dibangun di atas hikmah dan tujuan kemaslahatan manusia hamba. Tidak ada perintah Allah yang tidak ada kebaikannya, dan tidak ada larangan Allah yang tidak ada madorotnya. Setiap larangan masih ada madorot, setiap perintah masih ada manfaat. Itu kita yakini. Ya. Terkadang satu larangan mengandung manfaat dan madorot. Contoh, minuman keras, ada manfaatnya enggak? Ada. Madorotnya? Ada. Namun Allah mengatakan ismuhuma akbaru min naf'ihima. Madorotnya lebih besar dibanding manfaatnya. Artinya kadang-kadang begini, ini sebuah perintah itu murni kebaikan, ini larangan murni keburukan. Tapi terkadang ada sebuah larangan yang itu ada baik ada buruknya, cuman lebih banyak buruknya pun dilarang. Artinya Allah ada tujuannya dalam melarang atau merintah. Maka kesimpulan golongan pertama ini, mereka mengosongkan ibadah dari makna. Sekedar sholat, sekedar puasa, tanpa ada makna di situ, nggak ada hakikat tujuannya apa. Contoh deh, ini kan kita mendekati Ramadan. Kenapa puasa? Ya pada poso kabeh kok. Nah ngono tok itu kan golongan ini Pak, nggak ada tujuannya dia. Kenapa kok poso? Ya izin butuh ora poso ya sing ngisini ya. Nah ini tipe orang pertama itu Pak. Nggak paham apa tujuan puasa. Ya begitu. Kalau kita bahasan luar biasa tujuannya Pak. Bagaimana kita dididik untuk sabar, untuk empati, gitu ya. Dengan puasa bagaimana kita dididik untuk berubah. Maka puasa bukan tujuan tapi sebab. Tadi loh, sholat bukan tujuan tapi sebab. Kita ingin hidup lebih baik, sholatlah. Kita ingin punya sikap lebih penyabar, puasalah. Ya, maka harapannya nanti berbutuh penyabar. Nah kita kan tidak, selama ini kan dijahili teman pas poso, awas kau berbutuh. Ngono Pak, berarti kan gak ada tujuannya. Padahal itu hanya sebab, menurut Pak. Ya, ini kan berarti udah nggak ada tujuannya Pak. Yang penting poso, kan. Nah, ini tipe pertama. Maka bagi mereka nggak ada makna. Yang kedua, tidak merasakan manisnya ibadah, itu dampaknya itu. Ketika kita nggak ngerti tujuannya apa dalam ibadah, maka akibatnya mesti ibadah terasa berat rasanya, pahit rasanya, nggak enak rasanya. Rasulullah sholat malam itu 2,5 juz rampung, Mbak. Rampung juga. Sampai terakhir
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Plong lah saya Pak. Rukuk ke rukuk we. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitab. Ali Imran dibaca Pak. Rampung Ali Imran. 200 ayat Pak. Rampung ayat ke-200 kata Ibnu Mas'ud, alhamdulillah rampung. Bismillah lagi Anisa. 3 surat dalam 1 rakaat. Sampai bengkak kaki Rasulullah. Kenapa beliau merasa nggak sakit kakinya ketika sholat qiyamul lail semalaman itu? Tadi karena beliau paham tujuannya apa, sehingga bisa menikmati manisnya ibadah. Nah, artinya begini, kalau kita sekarang ngaca, kita dalam beribadah rasanya menyenangkan atau menyengsarakan, Mbak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, sregep temen dong sing adzan ngono, Pak. Ya Allah, ya Allah. Ya ini berarti kan belum bisa menikmati sholat, belum bisa menikmati ibadah. Berarti mungkin ya. Yang kedua, golongan kedua as-sinful tsani. Golongan kedua siapa? Al-qadariyatun nufatul ladina yusbituna nau'an minal hikmati wa ta'lili walakin la yaqumu bi rabbi wa la yarji'u ilaihi bal yarji'u ila mujarratil maslahatil makhluk wa manfaatihi. Jenis kedua adalah kelompok qadariyah. Tadi Jabriyah karena serang qadariyah. Mereka orang-orang yang ibadahnya itu mutlak hanya karena kepentingan duniawi. Keuntungannya apa nih? Gitu loh. Allah, kenapa sholat? Ben ora stres dari sholat. Kenapa kok poso? Ben diabetes mari, yo bener diabetes mari. Kenapa poso? Tak diet, langsing. Jadi semua urusan duniawi, Pak. Ya itu enggak salah. Dapat dia apa yang diinginkannya. Kenapa? Kok umroh Arab nyalak masalah ini? Ngono, Pak. No. Jadi kalau begitu ya wis itu tipe kedua. Mereka dalam beribadah hanyalah ada keuntungan duniawi. Ya, tidak ada harapan kepada Allah. Maka mereka itu alladzina yusbituna nau'an minal hikmati wa ta'lil. Mereka meyakini bahwa ada efek dari ibadah. Ada sebab, ada akibat, ada tujuannya. Namun la yaqumu bi rabbi, tidak urusan kepada Allah. Wala yarju ilaihi bal yarju ila mujarratil maslahatil makhluk. Yang dia kejar hanyalah kemaslahatan manusia makhluk. Apa keuntungan saya ibadah ini? Ya. Ini tipe kedua orang seperti ini. Pada intinya tipe-tipe seperti ini itu orang yang ibadah adalah masalah transaksional, Pak. Aku ibadah oleh apa ngono. Jadi kalau nggak ada oleh apa nih? Mau ngaji yuk. Musid, apa seneke? Kacang hijau, makan. Nah, transaksional itu Pak. Ini yang pertama. Itu golongan qadariyah. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Karena transaksional. Yang kedua, sifat mereka yang qadariyah adalah Allah itu seakan-akan ngutang sama kita. Saya sudah sholat, saya berhak dapat apa? Begitu loh, Pak. Saya sudah puasa, berhak dapat apa? Jadi sehingga di situ ibadah itu adalah apa jadinya? Yo saya melakukan, Allah berikan hak dan kewajiban gitu loh. Hak dan kewajiban dari Allah ya, bukan kayak
sebab mutlak, bukan karunia Allah. Artinya gini, kita masuk surga karena ibadah atau rahmat Allah? Rahmat kan. Orang yang begini ini modelnya, mereka meyakini itu ibadah adalah model utama ke surga. Kalau saya ibadah, saya ke surga. Jadi ibadah sebagai ukuran surga, Pak. Makanya dulu masih ingat ada sebuah hadis Rasul sebutkan, zaman dulu ada orang yang diberikan umur sampai 400 tahun. Ketika dia mendekati ajal, orang ini hidupnya di atas gunung, Pak. Di gunung hanya iktikaf ibadah, terus nggak pernah maksiat. Di gunung itu hanya minum air dan makan buah-buahan. Allah samping buah-buahan di situ. Ketika mendekati ajal, dia mengatakan, ya Allah, mitni sajidan, matikan aku dalam keadaan sujud, ya Allah. Allah kabulkan, maka dia meninggal dalam keadaan sujud. Ketika ia meninggal dunia, dia hisab, pas yaumil hisab, dicek, banyak amal baiknya, sedikit dosanya. Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga, karena rahmatku kepadanya. Tahu rahmat kan? Melas. Ya, masukkan ke dia ke surga karena aku melas kepadanya. Oh, dia kesinggung. Apa kata dia? Ya Rabbi bal bil amali. Ya Allah, bukankah karena amal solehku saya ke surga? 400 tahun saya ibadah loh ya Allah. Masa nggak dihitung, nggak dipertimbangkan? Surga hanya karena rahmatmu, saya nggak rela. Oh, kata Allah, oh Yesu abdi, wahai malaikat, ini orang hitung-hitungan sama aku. Ya terus, ayo hitung-hitungan yuk. Sekarang mulailah, timbangan dibongkar lagi. Nih, mizan dibuka lagi. Sekarang kata Allah, sekarang kita profesional. Tadi kan Allah melas-melas tok, Pak. Sekarang profesional. Mana amal baikmu? Timbang 400 tahun. Sekarang ma dosamu dikit, oke dikit, tapi ingat timbangannya bukan hanya dosa dan amal soleh, tapi amal soleh dan nikmatku. Berapa nikmat yang telah engkau dapat dari aku? Yuk hitung-hitungan. Akhirnya ditimbang satu nikmat mata. Satu nikmat mata ditimbang dengan amal soleh 400 tahun, Pak. Kurang itu. Ada yang bisa menghitung nikmat mata? Bapak Ibu, kalau punya mata dibeli boleh nggak? Semiliar? Enggak. 2 miliar? Setriliun? Mau nggak? Enggak. Untuk apa? Duit banyak nggak bisa melihat duitnya. Dan ternyata ibadah dia kurang untuk sekedar membayar nikmat mata itu. Itulah belum yang telinga, hidung, paru, jantung, kaki, gak karuan sebelah kita, Pak. Makanya kalau kita ke surga itu benar-benar rahmat Allah lah. Karena kalau ngandalin ibadah kita ya kayak apa ibadah kita? Nggak ada bener kan? Ya. Ini yang kelompok kedua, Qadariyah ini mereka meyakini bahwa amal menjadi sebab mutlak dapat karunia, gitu ya. Dagangan laris jenengan, apa kata jenengan? Rezeki anak soleh, ngono nggak? Oh, ngaku-ngaku anak soleh, itu karunia Allah. Allah pengen ngasih aja, nggak mesti kita soleh. Fir'aun soleh nggak? Jadi presiden juga, gitu ya. Jadi nggak mesti. Abu Hurairah soleh nggak? Soleh, nggak punya rumah. Al-Sufah tinggal di masjid. Abu Hurairah Pak, orang yang pinter nomor 1 hafal hadisnya, 5.000 hadis beliau hafal, Pak. Paling jenius masalah hadis. Tapi kenyataannya, Pak, beliau hari-hari penuh kelaparan, sering lapar. Ada sebuah hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah itu satu hari, kan beliau tinggal di masjid, tinggal di masjid, Al-Sufah di masjid kan, dengan beberapa orang begitu. Beliau
itu orang pada lupa kasih makan. Ke pinggir jalan, mbok menawa ketemu orang. Lah ketemu orang kaya namanya Abu Bakar As-Siddiq, lewat situ, wah bener cocok iki, target iki. Lah kata di hati beliau, saya malulah minta makan. Akhirnya minta apa? Minta nasihat, Pak. Minta nasihati ayat Quran atau hadis gitu. Harapannya nih ya, oh bakal lihat kenapa kau lemes sekali gitu ya. Kau makan belum? Pengen begitu, tanya begitu pengennya, Pak. Akhirnya kan nanya, wahai Abu Bakar, ada nggak ayat untuk aku menasehati diriku ini? Oh ada, dikasih nasihat panjang, Pak. Terus wis lungo, blas nggak peka gitu loh, Pak. Wis lemes, wis lesu, nggak ditanya makan atau belum, Pak. Aduh, kecewa berat, Pak. Nggak lama datang lagi lewat, siapa orang kedua? Umar bin Khattab, orang kaya juga nih, kesempatan nih. Kayak dia peka kayaknya deh. Sama kayak Umar. Tolong nasihati saya lah dengan ayat Quran atau apa. Nasihati Pak, panjang juga nih, kapan madangnya Pak. Akhirnya dia lewat pun Umar nggak sadar ini orang butuh makan. Lah orang ketiga siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa usah ngomong, ngerti, rai-rai pucet ngelih masih kan gampang. Kata Rasul, ayo ke rumah saya. Nah, Pak, dikasih susu. Nah itu pun Rasul agak lucu itu kisahnya. Ayo ke rumah saya. Kata Rasul, wahai Aisyah, ada nggak minuman di rumah, makan di rumah? Ada Rasul, tapi cuma ini satu botol, satu geribah susu. Itu pun dari sahabat kita barusan dikasih ini. Oh ya, sedikit ya, segelas ya cukup. Ya gini, Habibur panggil teman-teman di masjid. Semua ke sini. Semua ya Rasul, semua. Waduh, nggak dapat saya ini Pak, entah berapa puluh orang gitu datang ke masjid rame-rame. Untuk apa ya Rasul? Mereka minum susu bareng-bareng sama kamu. Ya Allah. Akhirnya Rasul ambilkan, siap, kelasnya siap. Nabi tuang, dituang, semua orang telah minum, masih sisa, masih utuh loh, sampai para sahabat kata Rasul, Abu Hurairah minum lagi. Cukup Rasul, nggak kuat nih Rasul. Ya sudah, apa namanya, gelegean namanya. Ya itu contoh orang-orang yang mau soleh itu miskin itu Pak. Artinya kalau kita rezeki lancar kemudian mengatakan saya orang soleh itu ya kepedean Pak. Kepedean itu takdir wis wayahe tok niku Pak. Ya. Jadi itu qadariyah, yaitu mereka meyakini begitu. Nah, mereka itu langkah pertama dalam analogi kedua Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Iya, bahwa mereka masuk surga karena amalan mereka. Cuman kata Nabi, la yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Tidaklah seseorang pun yang masuk surga karena amalannya, namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nasihat Ibnu Qayyim, al-a'malu asbabu lisawabi wa laysat asmanan lahu. Amalan itu sebab mendapatkan pahala, bukan harga yang kita bayar untuk mendapatkan pahala. Paham maksudnya? Amalan adalah sebab mendapatkan pahala. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya adalah ibadah. Apa akibatnya? Pahala. Tapi mesti nggak ada sebab ada akibat? Mesti nggak? Setiap ada sebab muncul akibat? Mesti nggak? Enggak juga. Enggak mesti ada sebab ada akibat. Apa contohnya, Pak? Seringkali akibat itu bukan dari sebab kita. Seringkali
Contoh, Allah membuktikan bahwa kehebatan Allah bukan kehebatan manusia. Ketika tadi Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, Ibunda Hajar kepanasan dan mulai kehausan si Nabi Ismail itu. Hajar ngapain? Mencari air. Nyari kemana nyarinya? Sofa, Marwah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sofa Marwah. Nyari air, Pak. Dapat air enggak? Sudah ada sebab belum? Sudah sebab, ada akibatnya enggak? Enggak ada. Sudah melaksanakan sebab, tidak muncul akibat. Tapi ternyata akibatnya muncul dari sebab yang lain. Jadi siapa? Malaikat Jibril menghentakkan kakinya. Yang saya baca Jibril bukan Ismailnya. Menghentakkan kaki, muncul air Zam-Zam. Berarti sebab yang digunakan oleh Hajar sia-sia enggak tuh? Sia-sia dalam hal sebab akibat, tapi pahala masih ada sebagai bentuk ibadah. Jangan yang dagang pernah nggak laku belas seharian? Pernah nggak? Pernah. Masih makan nggak, Pak? Masih. Anak sekolah masih? Masih. Yang petani pernah nggak gagal panen? Pernah. Masih makan? Tanduk. Anak sekolah? Sekolah. Lah kok bisa? Lah begitulah rezeki, Pak. Jadi rezeki itu karunia Allah, sebab akibat itu syariat. Tapi akibat jadi lain sama yang kita harus bayar. Maka kesimpulan dari kelompok kedua ini, mereka itu mengurangi makna rahmat dan karunia, hanya mengandalkan apa? Kemampuan diri dalam beribadah. Aku sungguh-sungguh dapat hidayah, aku sungguh-sungguh dapatlah kebaikan. Kalau kesungguhan sebagai ukuran kebaikan atau ukuran orang dapat hidayah, coba kita lihat Abu Thalib itu kurang apa baiknya, Pak? Abu Thalib. Dan kurang apa jahatnya Abu Jahal, Pak? Ayo kita perbandingkan. Artinya kalau kebaikan kita sebagai sebab utama dapat hidayah, dapat apapun itu, kita lihat Abu Thalib sejak Rasul yatim meninggal dunia itu paman simbah beliau Abdul Muthalib. Itu kan sama Abu Thalib, Pak. Diurus dari kecil. Bahkan saking sayangnya Nabi kalau manggil ya abi, wahai ayahku, Pak. Itu Rasul begitu. Coba bayangin deh, seorang yang ngurusi anak yatim. Tur itu Nabi nantinya jadi Nabi. Hebat gak itu, Pak? Ngurusi yatim tur akan jadi Nabi, bayangin. Tenaga, pikiran, dana, semua fokus ngurusi Rasulullah. Tapi apa kata Allah? Sampai meninggal pun Allah nggak mengizinkan, nggak ngasih hidayah mengucap kalimat tauhid, Pak. Tapi lihat Abu Jahal, jahat nggak dia? Poros jahatnya, Pak. Tapi hebat, punya anak namanya Ikrimah, sahabat Nabi. Kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Jadi disinilah sebab akibat itu hanyalah syariat, sebuah upaya kita. Tugas kita mengupayakan sebabnya, tapi akibat itu urusannya Allah. Ya. Ini kelompok kedua, ini kelompok Qadariyah. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang sinfus thalis. Kelompok ketiga adalah alladzina za'amu anna faidatal ibadati riyadhatun nufus. Mereka meyakini bahwa ibadah itu hanya untuk melatih diri, nggak ada hikmah lain, hanya melatih. Saya ingin jadi penyabar, poso. Saya ingin jadi orang yang tenang hidupnya, artinya bersikap tenang, nggak gampang gusah-gusuh, sholat begitu, Pak. Maka mereka anggap bahwa zikir, ibadah hanya untuk melatih diri, namanya riyadhah. Paham dengar ya istilah itu ya? Riyadhah. Kelompok ini seringkali kelompok filosofis sufi biasanya.
yaitu orang-orang yang mereka hidupnya untuk melatih jiwa. Bagaimana biar tawadhu, biar penyabar, bersyukur, begitu. Fokus ke situ. Ibadah hanya untuk itulah efeknya nanti telah mencapai sebuah derajat tertentu. Mereka nggak lagi bahkan ya saya yang sudah renang ngapain? Latihan lagi nggak? Ya enggak begitu. Ketika ibadahnya sebagai riyadhah, sebagai latihan, akibatnya nanti ketika telah sampai level tertentu enggak ibadah lagi, man. Ya, ini sebagian mereka gitu, enggak semua, sebagian ghulatul sufi yang ekstrim itu sampai kalau telah mencapai level ma'rifat itu enggak usah sholat. Saya punya teman gitu, saya punya teman itu orang Palembang. Itu orang tuanya itu enggak sholat. Kenapa? Karena merasa saya udah level ma'rifat nih. Tuhan dalam hatiku sudah manunggaling kawula ing Gusti ngono, Mbak. Jadi Allah telah masuk ke dalam diriku, lah ngapain saya sholat? Paham kayak gitu ya? Maka nggak butuh sholat lagi. Nah orang begini nih nggak butuh syariat lagi, nggak butuh debat syariat lagi, nggak butuh Quran lagi. Saya dulu pernah ingat di Jakarta debat sama seorang ya mungkin sufi gitu ya, yang ekstrim begitu. Terus saya debat, saya pakai ayat Quran kan, dalil Quran hadis gitulah. Dia bilang kamu itu masih syariat, bukan level sama saya. Itu kamu, saya makrifat, nggak butuh dalil. Saya nggak butuh lagi Quran dan hadis. Lagi gimana caranya dengan dapat ilmu langsung dari Allah? Wow hebat. Ini langsung sep masuk, langsung pinter, ngono Pak. Nggak usah pakai baca kitab-kitab. Nah gitu bisa saya pingin gitu Pak. Enak kan? Jenggruk, pinter, nggak usah baca buku, nggak usah baca kitab, nggak usah sekolah, nggak modal kan? Ini yang ketiga. Orang begini juga dibantahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bukankah Allah sampaikan Al-Hijr 99 bahwa sembahlah Allah sampai datang yakin, itu kematian. Sembahlah Allah sampai engkau mati, bukan sampai engkau makrifat. Ujungnya meninggal. Rasul kurang apa makrifatnya ke Rasulullah, ke Allah? Kenal betul. Rasul tinggi imannya, kuat ketakwaannya, pun masih sholat sampai meninggal dunia. Ya. Kemudian terakhir yang keempat, nah ini yaitu golongan yang terakhir adalah ammasin furabi yang keempat, fahumut ta'ifatul muhammadiyah ibrahimiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana mereka itu? Adba'ul khalilaini, mereka mengikuti dua kekasih Allah ini, al-arifuna billah, mereka mengenal Allah, wa hikmatihi, dan mengenal hikmah dalam perintah dan larangan Allah. Mereka paham apa tujuan Allah melarang, apa hikmahnya, apa hikmah perintah Allah. Wa ahlul basairi fi ibadati, maka mereka dalam ibadahnya menggunakan perasaan, menggunakan ilmu, ini pertama ilmu dalam kuat ilmunya, akhirnya ngerti hikmahnya apa setiap perintah, kemudian menjadikan ibadah sebagai sebab mendapat pahala karunia, karena itu hanya sebab dan dia ngerti tidak mesti dapat akibatnya, maka dia minta kepada Allah. Coba Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah doanya apa? Rabbana taqabbal minna. Kan begitu, ya Allah terimalah ibadah kami ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Rampung bangun Ka'bah, kata Ibrahim, ya Allah terimalah. Bangun Ka'bah ibadah, iya. Ada gak sebab akibatnya? Ya terserah Allah. Karena Ibrahim sadar bahwa nggak mesti dapat pahala, maka beliau minta setelah ibadah, tolong ya Allah terima ibadah ini. Kita puasa Ramadan, hari pertama Idul Fitri, apa yang para sahabat
contohkan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima ibadah kita Ramadan kemarin. Itu bentuk bahwa kita itu belum mantap nih, diterima enggak ya, begitu. Di situlah ada rasa seperti itu, kan dia tahu bahwa ibadah hanyalah sebab, akibat urusannya Allah. Ya. Maka mereka lah orang-orang yang mengejar taufik dari Allah, hidayah. Lah surga adalah rahmat, sedangkan amal adalah sebab. Kenapa ibadah? Mengupayakan. Surga masuk? Semoga. Begitu. Semoga masuk. Doa kepada Allah, maka ibadah dia tidak membuat dia kemudian jumawa, istilah mesti wong koyong koyo swarga mesti soleh. Enggak begitu. Maka mereka akan berusaha ibadah sekuat tenaga, doanya sekuat tenaga, minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Masih minta jauh dari neraka. Kurang apa Rasulullah ibadahnya? Masih doa begitu juga. Masih doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Terakhir kesimpulan, ya, golongan dan kesalahan kelompok tadi. Pertama, Jabariyah, mengingkari hikmah, istilah yang penting lakoni. Yang kedua, Qadariyah, mengkultuskan amalan, jadi amal sebagai bentuk utama, jadi bukan lagi kemampuan Allah tapi amalan saya. Yang ketiga, falsafah sufi, itu mengabaikan syariat. Yang keempat, yang terbaik seimbang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang seimbang tadi, yang Muhammadiyah, Ibrahimiyah, yaitu pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Yang dalam terus belajar, terus amal saleh, dan terus mohon kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian kita di malam ini, sampai sini. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan lain. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.